Nomor 9, optimis, Pak. Orang yang beriman itu akan memberikan optimisme. Dan itu dah sifat yang beriman. Tidak pernah pesimis hidupnya itu. Apapun yang dihadapinya pasti akan ada jalan. Ya, banyak jalan menuju surga. Banyak jalan, satu jalan. Jangan ya. Banyak jalan menuju kebaikan. Oh ya. Nah, seperti sekarang ini kita diuji terus ya. 2 tahun lebih barangkali ya, 2 tahun ya. Ya 2 tahun, tapi tetap optimis. Paling tidak orang beriman itu di dunia tidak, nanti di akhirat. Di dunia terboga gedung, kayak di akhirat boga istana gitu ya. Benar nggak Pak? Itu kan harapan, rojan. Itu yang membedakan orang beriman yang nggak beriman. Orang beriman punya harapan. Harapannya jauh, ya, melewati batas-batas dunia gitu. Itu di akhirat akan ada kenikmatan, bertemu dengan Allah. Itu kan sebuah harapan. Itulah sebuah optimisme. Hidup itu harus optimis. Nggak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis. Karena watak orang beriman itu optimis. Selalu ada harapan, ada jalan keluar. Ya. Madecer lah Pak ya, apa? Madecer. Jangan madesu Pak. Apa madesu itu ya? Dulu kalau waktu mahasiswa tuh waktu itu tuh teman-teman tuh aduh ya salah asup fakultas gitu ya. Madesu itu. Padahal nggak ada Pak Islam madesu itu dalam kamus orang yang beriman. Yang ada madecer. Masa depan cerah. Masa depan suram. Itu namanya optimis Pak ya. Optimis dunia sampai akhirat. Nanti lihat juga dalam surah Yusuf ayat 87, wala tayasu min rohillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Inna sesungguhnya la yayasu min rohillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang orang beriman. Tidak boleh putus asa, nggak boleh kecil hati Pak. Apapun yang kita hadapi harus tetap optimis. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza marita fa huwa yashfi. Kalau sakit pasti karena Allah yang menyembuhkan. Allah memberikan kemudahan. Kita harus yakin, ya. Tapi kalau setengah-setengah keyakinannya ya mal menang kan? Harus yakin bahwa Allah adalah ya akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka optimis, tidak boleh pesimis. Ketika sekarang ada corona, ya badai pasti berlalu ya. Waktunya kapan? Ya kita nikmati aja ya. Sekarang ini kan dengan sabar dan syukur pada Allah. Yang nggak boleh putus asa, harus optimis. Kemudian yang ke-9 ya, keberkahan. 10 keberkahan. Itu surah Al-A'raf ayat 96. Sering kita sampaikan itu ya, keberkahan. Keimanan akan mengundang keberkahan, iman dan amal soleh. Yang ke-11 istikhlaf ya, kepemimpinan ya. Dalam surah An-Nur ayat 55 ya. Jadi akan Allah berikan ya, sebuah kepemimpinan lah di dunia ini ya. Wa adallahu alladzina amanu wa amilus sholihat la yastakhlifanahum fil ardi. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepemimpinan di muka bumi ini. Dan yang terakhir adalah yang ke-11 ya, yaitu surga dan maghfirah. 12. Yang ke-12 iman itu akan mengundang ampunan Allah Pak. Ampunan dan akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya pasti ke surga orang yang beriman itu. Jadi syarat iman itu password ya. Passwordnya surga la ilaha. Jadi kalau kita tidak punya la ilaha illallah, nggak punya password. Jadi kalau rekening itu harus punya nomor rekening ya. PIN dengan nomor rekening kalau di bank rekening. Kalau kita punya nomor rekening ya, akan masuk, akan tercatat Pak ya. Nah, kalau kita sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah tercatat, terregister nama kita di akhirat. Terregister ya. Nah, 3 itu diisi dengan amal-amal. Diisi dengan amal. Dan nanti ketika meninggal, ya, itulah passwordnya la ilaha illallah. Makanya Rasul mengatakan, ya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat tauhid,
membawa iman, maka wajib baginya masuk surga. Nah itu ujungnya surga insya Allah. Nah, tapi ada juga orang yang mau ke neraka ya, nauzubillahi min dzalik. Nantang-nantangkan neraka. Ada Pak ya? Ada. Jangan ikuti itu Pak ya. Neraka yang kan neraka jadi anehnya, kayak namanya nantang-nantang apalah di neraka aja gitu ya kan. Kita ingin ke surga, insya Allah kita rombongan ke surga Pak ya, insya Allah ya. Az-Zumar ayat 73 kan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ini iman Pak ya. Yang kedua kan subhanalladzi, subhana ya, tambahan ini. Kemudian yang kedua kemarin itu tentang ibadah Pak ya, tentang ibadah. Saya tambahin juga tuh ibadah itu. Nah, salah satu daripada pesan penting dalam Mi'raj adalah sholat. Apa sholat yang 5 waktu. Ahsinu sholat takum kata Rasul. Perbaikilah kualitas sholatmu setiap saat. Jadi kita harus ahsin. Di moto itu ahsinu sholat takum. Perbaiki kualitas sholatmu kata Rasul. Kualitas dan kuantitas nggak apa-apa ya. Karena ibadah itu ada 2 macam. Ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ada yang dilihat banyaknya juga selain kualitasnya. Seperti zikir, Pak. Ya. Zikir sebanyak-banyaknya. Zikron katsiron. Jadi selain kualitasnya juga kuantitas. Tidak boleh berhenti berzikir. Ada ibadah kuantitatifnya. Selain itu kualitas. Ada juga sholat. Ada sholat yang dibutuhkan kualitasnya. Seperti subuh 2 rakaat. Nggak usah ditambah 7 rakaat, nggak usah. 2 rakaat ya. Ditingkatkan kualitas kekhusyuannya, kualitas juga bacaannya, gerakannya dan sebagainya. Ya, nanti ada yang sunnah tuh kan, nah, itu yang kuantitasnya, ada yang tahajud ya, tidak ada batasan kan, minimal 2 rakaat, maksimal ya semampu kita lah. Namun 8 boleh, lebih juga boleh, tapi ditujuan witir hiji, 3, 5 boleh Pak ya, yang penting ganjil tuh. Itu ada ibadah yang kualitas penting. Nah untuk itu Bapak sekalian, maka kita disuruh untuk memperbaiki sholat kita, baik secara apa tadi kualitas maupun kuantitas. Kenapa sholat? Nah itu kan ada beberapa hal penting tentang sholat. Kenapa menjadi ibadah yang sangat penting harus kita jaga. Yang pertama kita lihat ketika Allah menurunkan wahyu tentang sholat itu tidak melalui Jibril lagi, langsung ke Sidratil Muntaha. Ini jangan sampai kita menganggap remeh sholat gitu. Karena cara Allah menyampaikan perintah ini langsung diperjalankan hambanya ke Sidratil Muntaha. Nah kita pun bisa mi'raj namanya kan. Makanya disebutkan mi'raj as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang mu'min. Kalau Rasul langsung mi'raj ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan langsung ke Sidratil Muntaha. Surat An-Najm kemarin kan ayat 13 sampai 15 kan, walaqad nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu An-Najm ayat 13, 14, 15. Itu Rasul langsung mi'raj Pak. Nah kita pun mi'raj tiap hari Pak. Ikuti Rasul mi'raj. Bagaimana caranya? Makanya ada as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi begitu pentingnya sholat yang tidak boleh kita lalaikan ya. Maka kita melihat cara Allah memberikan perintah ini langsung diperjalankan ke Sidratil Muntaha. Sangat dekat Allah dengan hambanya bernama Muhammad ya. Yang kedua, sholat itu perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat sekali. Ya, dan dia menjadi barometer baik dan buruknya seorang mukmin dengan sholat. Kalau dia urusan dengan Allah aja lalai, menyepelekan, dipastikan akan menyepelekan urusan dengan manusia kan gitu. Betul nggak Pak? Ya, ka Allah gewani, ya menyepelekan kamu ke manusia gitu. Nah ini maka sholatlah akan menjadi barometer, parameter bagi orang yang beriman. Maka untuk itu dia yang pertama dihisab pada hari kiamat. Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat sholat kita. Fa in sholuhat sholuha sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau beres sholatnya, beres amal. Kalau sholatnya nggak beres,
nggak beres juga amalnya. Nah ini yang kedua, begitu pentingnya sholat menjadi barometer ya amal seorang mukmin dan menjadi perkara pertama yang akan dihisab pada hari ya. Yang keempat, yang ketiga, sholat itu penting sekalian, menjadi hal yang sangat ya kita harus ya, tidak boleh menyia-nyiakan maksudnya. Itu diulang-ulang sehari sampai 5 kali. Betul Pak ya? Ulang-ulang. Yang wajib Pak ya. Bahkan ada yang sunnah. Nanti habis ngaji ada sholat syuruk awal duha ya. Nanti ada sholat duha, ada sholat tasbih, betul Pak? Ada sholat qobliyah. Ada kalau saya enaknya kalau ngaji dekat itu Pak. Jadi qobliyahnya bisa di rumah. Masih keburu kan dia. Ya, walaupun kadang-kadang sudah lemah buk dikit. Sekalian itu qobliyah, ada ba'diyah Pak ya. Ada tahajud dan sebagainya. Kemarin sudah sampaikan tentang tahajud kan, itu semuanya sholat. Begitu pentingnya sholat sampai diulang-ulang. Yang wajib berapa? 5 waktu. Yang wajib, belum yang sunnahnya. Coba lihat yang lain. Puasa 1 tahun sekali, benar Pak? Yang wajib ya, Ramadan insya Allah beberapa. Ini sekarang tanggal 26 Rajab ya. Besok libur Pak ya, merah Pak ya besok ya. Ya 27 Rajab ya, itu karena peringatan Isra Mi'raj besok 7 Rajab. Dan Rajab itu Syaban Roma. Jadi mungkin 35 atau 32. Ya Ramadan deh ya. Tereh ya Pak ya. Itu cuma sekali Pak. Puasa itu yang wajib setahun sekali. Haji sekali seumur. Zakat ada haul ya. Zakat mal ada haul. Zakat fitrah juga terkait dengan Ramadan kan. Nah, itu semuanya. Tapi sholat, begitu pentingnya sholat sampai disyariatkan berapa? 5 waktu sehari semalam yang wajib, belum yang sunnah-sunnah sebagai tambahan. Itu menunjukkan sholat jangan dilalaikan, diperbaiki terus kita sholat kita. Yang kelima ya, digandengkan perintah sholat dengan hal yang penting. Contohnya dengan iman kepada hal gaib, ya kan? Al-Baqarah kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Selalu digandengkan perintah sholat yang penting digandengkan dengan urusan yang penting. Sholat dengan iman pada yang gaib, sholat dengan sabar, wasta'inu bisabri wassabr. Ini menunjukkan bahwa memang sholat itu ibadah yang sangat penting, yang nggak boleh dilalaikan, disia-siakan. Dan begitu penting, Allah selalu menggandengkan sholat dengan perintah yang penting lainnya, termasuk dengan keimanan pada yang gaib, dengan sabar, dengan jihad dan lain sebagainya. Kemudian sekalian, begitu pentingnya sholat sampai tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun juga. Betul nggak Pak? Ya. Kalau puasa boleh Pak. Ada orang sakit nggak puasa, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Puasa apanya? Susuk ngawadang ya. Ngawadang susuk gering ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan nggak boleh tuh. Ya, gering nggak boleh. Puasa boleh. Nanti bayar kodo ya. Bayar sebanyak yang tertinggalkan setelah Ramadan. Dalam perjalanan, walaupun ada pesawat nggak apa-apa. Kalau sudah sampai kepada ya 83 km ya perjalanan boleh kan? Berbuka boleh. Belum sampai 96 ya 16 parsah boleh berbuka. Allah berikan ya rukhsah dan juga keringanan. Itu puasa. Haji bagi yang mampu, nggak mampu nggak wajib. Zakat muzaki yang punya harta kan, yang nggak punya harta mustahik apa? Tapi kalau sholat nggak ada alasan. Benar tuh sholat terbuka duit nggak bisa. Terbuka duit sholat. Kalau zakat bisa tuh. Kenapa nggak zakat? Boro-boro jeng zakatnya, jeng dagang hese, itu boleh begitu. Karena itu mustahik kan. Ya, gitu Pak. Benar puasa, kermurian ya, tidak bisa. Boleh. Lantaran gering. Tapi lamun sholat, kunanti sholat kermurian, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Bisa berbaring, isyarat. Itu bisa kene disolatkan atau jelmanya. Begitu pentingnya sholat, ya,
sampai ada kewajiban menyalatkan orang sudah meninggal. Jadi tinggal dua aja pilihannya, hayang sholat atau disolatkan gitu ya. Sekalian itu tidak bisa ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun juga, itu sholat. Dan yang terakhir ya, begitu pentingnya sholat, ada azan. Ada apa? Dikumandangkan azan setiap hari 5 waktu. Dan itu artinya ada 4 esensi azan. Yang pertama syiar. Apa? Azan itu syiar. Agar dengan azan itu ya syiar Islam berkembang ya, Islam kan baik ya. Yang kedua azan itu adalah mengagungkan kalimat tauhid, selalu menjaga tauhid kita, iman kita. Dari lahir kita diajanin, betul Pak? Jangan sampai nanti ketika lahir ada kucing ngeong-ngeong, jangan. Jangan mau pakai yang lain, kucing aja ya Pak ya. Nanti kalau nanti lahir di eongan ku ucing, kos ucing nanti kan gitu kan. Maka diajanin Pak. Apa Pak? Betul Pak? Allah, tapi tong kenceng-kenceng ya. Dicurian bayi kenceng-kencengnya kalau nana ya. Pertama yang didengar oleh manusia kalimat tahu, dan itu harus dikumandangkan setiap saat. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, esensi aja itu dah masuknya waktu sholat. Masuk sholat. Jadi bagi orang yang tidak punya membawa jam gitu ya, itu menjadi patokan kan, wah aja nih berarti masuk waktu sholat. Makanya jangan sampai main-main ya, jam 11 azan johor, jangan. Orang ya, jam 11 jangan asup waktunya Pak ya, atau azannya jam 2 berang ya, jam 2 siang itu kelewat. Nah azan itu pas waktu sholat ya, itu untuk menunjukkan waktu masuknya waktu sholat. Dan yang keempat, esensi azan itu untuk mengajak berjamaah, sholat berjamaah. Karena perintahnya warka'u ma'ar raki'in. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah engkau berserta orang-orang yang. Nah, begitu hebatnya itu sholat, Pak. Sampai ada syariat azan, Pak. Itu syariat Allah, Pak. Sunnah Rasul yang banyak sekali pahalanya. Saya bacakannya tentang azan, Pak ya, pahalanya ya. Saya nggak mau masuk polemik, tapi saya ingin menyampaikan keutamaan azan aja ya. Bapak buka Al-Azkar ya. Al-Azkar ini di sini ada dari halaman 27 ya sampai halaman 33. Ini tentang keutamaan azan. Mungkin kami dibacakan banyak, waktunya masih banyak ya gitu. Nah, saya bacakanlah beberapa lah yang sudah saya tulis di sini ya. Atau saya bacakan di sini aja. Jadi di antara keutamaan azan itu Pak, yang pertama, walau ya'lamun nas ma fin nida, seandainya manusia itu tahu apa keutamaan azan. Wasoful awal, dan saf yang pertama dalam sholat, la summa lam tajidu, dan mereka tidak mendapatkannya, illa ayastahimu alaihi lastahamu, dan tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk ikut undian itu. Paham Pak maksudnya? Seandainya orang tahu pahala azan itu dan pahala saf pertama itu, dan mereka nggak mendapatkan karena terbatas kan, dan kecuali undi, maka orang akan berlomba-lomba untuk ikut undian gitu. Jadi semuanya pengen saf pertama Pak, padahal kan cuma berapa, 20 atau berapa, 22, jalan mana 50, mungkin nggak Pak di saf pertama, mungkin kan gitu. Nah seandainya orang tahu pahala azan dan pahala saf pertama dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka ikut undian semua, karena hayang jadi muadzin Ka'bah gitu. Kalau Ka'bah muadzin 50 kan ribu Pak ya, 50 toa mohon izin muadzin. Itu keutamaannya Pak.
di dalam hadis begitu. Untuk itulah maka ya mengajak masuk sholat, hayya 'alas sholah, itu keutamaannya luar biasa ya, itu kata Rasul. Yang kedua, idza nudiya lis sholati, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, Allahu akbar Allahu akbar sampai akhir lah gitu ya. Kemudian adbar syaitan, maka syaitan itu berlari, walau durat, berlari terbirit-birit sampai kentut gitu, durat kentut sampai begitu tuh. Jadi kalau orang mendengar aja atau setan mendengar aja itu lari ya, terbirit-birit sampai durat, walau durat sampai kentutnya. Yang kentut itu bisa menghilangkan suara a, jadi tekadenge lah gitu, supaya tekadenge ajana gitu. Berlari ya, hatta la yasma at-ta'dzin, sampai tidak mendengar suara azan. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengar azan ya itulah ya, apa itu ya, sama dengan itu tadi kan, yang kentut terbirit-birit itu kuat panas, aduh panas gitu. Yang ketiga nih Pak ya, la yasma'u ya mada sautil muadzin hina wala hin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalu yaumul qiyamah. Jadi kalau ada orang yang mendengar ya suara azan ya, maka jin ya, manusia dan semua makhluk Allah akan menjadi saksi pada hari kiamat ya, bagi orang yang mengumandangkan Jadi itu yang luar biasa tuh ya. Jadi jangan disepelekan tuh Pak ya, orang yang jadi muadzin itu ya, itu pahalanya luar biasa, akan menjadi saksi pada hari kiamat, jin, manusia dan semua apa yang ada di alam seperti ini yang mendengar suara azan tersebut. Yang terakhir lah, yang keempat ya, 4 aja Pak ya, 4 aja ya, 4 aja. Mana yang terakhir nah ini doa Rasul Pak, yugfaru lil muadzini muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Jadi diampuni orang yang mengumandangkan azan, orang yang kerjaannya jadi muadzin, diampuni oleh Allah dosanya. Bahkan bukannya begitu, bahkan setelah selesai azan ya, semua makhluk Allah baik yang basah maupun yang kering meminta ampun kepada Allah kepada muadzin tersebut. Bisa-bisa ya engke Johor jadi muadzin kabeh berbuat jadi muadzin. Oh, bayangkan ini Rasul Pak yang menjadikan, bukan saya, yang membacakan saja. Ini kitabnya ada, jadi semuanya ada sini kitabnya. Bahkan Rasulullah mendoakan para imam dan muadzin, imam dan muadzin, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Allahumma ya Allah arsyidil a'immah, berikanlah petunjuk untuk para imam, waghfir lil mu'minin lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Di Rasul mendoakan para muadzin agar diampun. Makanya ada di sini pendapat dari hadis ini, lebih afdal mana, imam atau muadzin? Ada begitu? Saya begitu ya. Jadi waqtalafa ya ashabuna fil adzan wal a'immah wal imamah. Ada ikhtilaf tuh. Ada empat kelompok, 4 pendapat. Yang pertama pendapat lebih afdal imam. Yang kedua lebih afdal muadzin. Yang ketiga dua-duanya sama. Nah, ini yang lebih ini moderat ya. Ya, muadzin dengan imam sarwa ya keutamaannya. Yang keempat, kalau lebih afdal imam, kalau imam itu memahami betul ya tentang ya keimamannya, fadilahnya ya dan sebagainya. Nah, tapi kalau enggak hanya jadi imam saja, maka muadzin lebih artinya ini hebatnya muadzin Pak. Jadi artinya jangan disepelekan jadi muadzin Pak ya. Ya dua-duanya
utama ya. Muadzin dan saya nomor 3 aja lah ambilnya. Apa? Nomor berapa? Nomor 3. Imam dan muadzin itu apa? Sama-sama utama. Karena memang Rasul mendoakan dua itu kan. Yang pertama, Allahumma ya Allah arsyidil a'immah, berikanlah petunjuk bimbingan kepada para imam. Waghfir, dan ampunilah lil muadzinin, orang-orang yang mengumandangkan azan. Rahimakumullah. Maka untuk itu ya mari kita ya, berlomba-lomba ya untuk menjadi muadzin dan saya pertama ya, dan jadi imam ya. Ya kalau imam itu kan ada persyaratannya Pak ya. Nah itu mengenai apa tadi? Mengenai azan. Dan azan itu kan adalah apa? Undangan, ya, panggilan ya. Panggilan itu kan untuk berjamaah, maka ya dikumandangkan kan agar terdengar ya. Semakin banyak terdengar orang atau makhluk, semakin bagus ya. Nanti diatur aja ya. Kalau volumenya 10 kurang boleh 20 juga banyak kita ya diatur ya, silakan aja. Ya, silakan aja ya. Yang penting seoptimal mungkin agar orang mendengar aja ya, gitu aja. Bapak rahimakumullah, itu ini udah jam 6 lewat seberapa? Saya ditunggu jam 7.30 di Masjid Sunda Kelapa insyaallah hari ini ya. Jadi kajian duha di sana. Ini belum selesai juga. Tapi tadi udah selesai ya, ada 8 tadi ya. Jadi tingkatkan 8 Pak. 1 kualitas apa tadi? Tauhid ya. 2 kualitas ilmu ya, ngaji ya. Yang ketiga kualitas ibadah sholat ya, terutama itu. Yang keempat kualitas qiyamul lail kan. Yang kelima kualitas persatuan dan kesatuan kita. Kejamahan kita harus solid Pak ya. Jaga jangan sampai kita ini pecah ya, jangan sampai. Ya, itu yang kelima. Yang keenam juga tingkatkan kualitas daripada apa tadi? Ya amwal ya, kualitas ekonomi lah ya. Islam harus menjadi proper dalam merebut ekonomi ya, hingga berdaya ya. Itu penting. Yang keenam ya tingkatkan kualitas akhlak. Yang ketujuh ya akhlak ya, kebaikan, melarang kemungkaran. Di saat seperti ini memang berat sekali mengajak kebaikan kemungkaran, tapi kita tidak boleh berhenti. Karena umat terdahulu itu maju karena dakwah. Mereka punya etos dakwah yang kuat. Jadi inilah menjadi warisan kita, warisan para nabi, warisan para sahabat dan para tabi'in. Kita lanjutkan ya etos dakwah yang kuat ya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu barangkali Bapak-Bapak 8 perkara yang insya Allah jika kita miliki akan ya mengangkat derajat dunia sampai akhir. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita panjang umur dan sehat ya. Dan kita semuanya tetap dalam istiqomah, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min du'ain la yusma wa na'udzubika min haulail arba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.